Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap bersyukur. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai hukum Newton. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum hukum Newton itu apa? Hukum Newton itu kenapa sih disebut hukum Newton? Hukum Newton itu ada berapa sih? Ada apa aja? Lalu contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti apa sih? Nah, kalau teman-teman penasaran, mari kita simak video kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nia Prihatiningsih, NIM 181260031, program studi Tadris IPA Lokal 5B, dalam mata kuliah pengembangan video pembelajaran dengan dosen pembimbing Ibu Cynthia Pratiwi, RMPD SI, di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, langsung saja pada video kali ini kita akan membahas hukum Newton satu persatu. Materi pertama, saya akan menyampaikan mengenai pengertian hukum Newton. Mungkin dari teman-teman udah banyak yang tahu hukum Newton itu apa. Nah, hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum gerak ini merupakan dasar mekanika klasik yang dijabarkan dalam 3 hukum fisika. Selanjutnya, ada penemu hukum Newton. Kira-kira siapa ya penemu hukum Newton? Nah, ini dia penemu hukum Newton. Namanya siapa ya kira-kira? Namanya Sir Isaac Newton. Pada tahun 1643 sampai 1722 asal Inggris. Beliau adalah seorang ahli fisika, matematika, dan filsafat. Beliau menerbitkan sebuah karya berjudul Filosofi Naturalis Princeps Mathematic yang kemudian digunakan untuk menjelaskan dan meneliti gerak dari macam-macam benda fisik maupun sistem. Nah, jadi terjawab sudah ya mengapa disebut hukum Newton, karena penemunya adalah Sir Isaac Newton. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pembagian hukum Newton. Nah, hukum Newton itu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Dari 3 hukum Newton ini, marilah kita bahas satu persatu dari hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Berdasarkan hukum ini, kita dapat memahami bahwa suatu benda yang cenderung mempertahankan keadaannya, benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Oleh karena itu, hukum Newton 1 bisa disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Selanjutnya yaitu contoh hukum Newton 1. Nah, contohnya seperti ini. Ada mobil sedang berjalan, tiba-tiba ngerem. Benda yang ada di atas mobil yang tadinya diam, tiba-tiba bergerak karena ada gaya lain yang mempengaruhinya. Bisa dituliskan dengan rumus seperti ini. Sigma F sama dengan 0, atau dV per dt sama dengan 0 dengan keterangan F sama dengan gaya. Selanjutnya ada hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 2 adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Di sini, hukum Newton 2
Contohnya, orang yang sedang mendorong troli. Nah, di situ ada massa, ada percepatan, dan juga ada gaya. Langsung ke rumusnya. Seperti ini rumusnya. Percepatan sama dengan gaya dibagi massa, atau jumlah gaya sama dengan massa dikali percepatan. Next, kita akan bahas mengenai hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Hukum Newton 3 juga bisa disebut dengan hukum aksi-reaksi. Seperti ini contohnya. Di dalam hukum Newton 3, contohnya seperti ada seorang yang sedang mendorong tembok. Seseorang tersebut memberikan gaya aksi terhadap tembok, lalu tembok memberikan gaya reaksi terhadap orang yang mendorong tembok tersebut. Apakah yang terjadi? Orang yang mendorong tembok dan orang tersebut, karena tembok memberikan gaya reaksi, maka orang tersebut dengan kekuatannya dan dia berbalik arah. Seperti itu juga pada seseorang yang sedang bermain bola. Ia yang sedang menendang bola, kakinya memberikan gaya aksi kepada bola dan bola memberikan gaya reaksi kepada kakinya. Lalu apa yang terjadi? Bola terpental ke atas dan kaki si penendang bola kembali ke tempat semula. Rumus hukum Newton 3 ini lebih banyak dari hukum Newton sebelumnya. Di sini ada rumus gaya gesek. Rumus gaya gesek yaitu koefisien gesekan dikali gaya normal. Selanjutnya ada gaya jenis, hukum gaya jenis. Hukum gaya jenis rumusnya S sama dengan massa jenis dikali gravitasi, atau gaya sejenis berat benda dibagi volume benda. Dan yang terakhir ada hukum gaya berat. Rumus gaya berat itu bisa dituliskan seperti ini. Gaya berat sama dengan massa benda dikali gravitasi bumi. Thank you for watching. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Thank you. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.